implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila itu adalah pengalaman atau penerapan kita terhadap nilai-nilai penting di dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti gotong royong, bermasyarakat, dan lain-lain. Bagaimana kalau misalnya kita mengamalkan di tengah-tengah kejahatan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam di tengah-tengah kejahatan? Itu ada tantangan yang sangat besar karena sangat berpengaruh. Yaps, jadi dalam situasi kita di dalam lingkungan kejahatan itu menjadi tantangan yang sangat besar. Namun ada beberapa contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam situasi seperti itu. Yang pertama, kehidupan pribadi. Menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, meskipun banyak orang sekitar yang melakukannya. Yang kedua adalah menolak untuk terlibat dalam tindakan korupsi atau penipuan, meskipun diiming-imingi keuntungan besar. Yang ketiga adalah menjaga diri dari pengaruh negatif dan mencari lingkungan yang positif untuk berkembang. Yang pertama adalah kehidupan pribadi yang ada 3 poin di dalamnya. Yang kedua adalah kehidupan bermasyarakat. Mengembangkan program-program komunitas yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang nomor 2 adalah membangun jaringan dengan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga terkait untuk bersama-sama memberantas kejahatan. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan sosial seperti edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat. Ya. Jadi di nomor 1 ada 3 poin, di nomor 2 ada 3 poin. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Melaporkan tindakan korupsi atau kejahatan kepada pihak berwajib tanpa takut akan ancaman atau tekanan. Nomor 2, mengikuti prosedur hukum dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan dan program pemerintah yang mendukung peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi adalah contoh konkret implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah kejahatan bila dilihat dalam tindakan-tindakan berikut. Nah, jadi itu tadi adalah poin-poin yang penting. Bagaimana jikalau waktu kita implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari di atas kejahatan, itu adalah poin-poin yang dilakukan untuk memberantasnya. Dan ini adalah contoh konkret implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah kejahatan dilihat dalam tindakan-tindakan berikut. Yang pertama adalah menghormati perbedaan dalam dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, berusaha untuk memahami perspektif pihak lain dan mencari solusi damai. Nah, ini adalah menghormati perbedaan antara suku, perbedaan antar agama atau apa itulah yang menjadi sumber konflik terjadinya kejahatan. Yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong mengorganisir kerja bakti atau kerja sosial untuk membersihkan lingkungan dari sampah atau kegiatan ilegal lainnya.
Nah, jadi adalah contoh konkret implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kejahatan bisa dilihat dalam tindakan-tindakan berikut: menghormati perbedaan, gotong royong, keadilan, menghormati hak asasi manusia, membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi itu adalah 5 poin yang berada di konkret implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah kejahatan. Nah, jadi gitu guys. Nah, ada yang ditanyakan? Jadi gimana atas penjelasan yang tadi? Apakah jelas atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya, mungkin saya rasa cukup jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang berada di atas tadi. Mungkin ada beberapa lagi yang boleh saya ingin tanyakan. Jikalau Anda ingin bertanya kembali, disilahkan. Adakah pengertian lebih atau contoh yang bisa kita ambil dari cerita yang di atas tadi? Oke, kejahatan ketika berada di atas kebaikan, maka kebaikan itu seakan tidak nampak. Dan ketika tidak nampak, kejahatan melanda di mana-mana, maka akan mengakibatkan banyak perubahan terjadi di atas kejahatan. Contohnya, perampokan di mana-mana, sampah berkeliaran di mana-mana, terus korupsi ada di mana-mana, seakan-akan kejahatan itu adalah kebaikan yang terhilangkan. Dan bagaimana kita untuk memberantasnya? Kita harus mengadakan apa yang namanya sifat kebaikan terhadap orang lain. Kita harus ada yang namanya belajar agama lah, belajar ini itu dan segala macam. Nah, jadi gitu. Dan juga di mana-mana akan terjadi kejahatan apabila terdapat di selipannya itu kesempatan. Jadi gini, adanya kejahatan karena ada kesempatan. Contohnya perampokan. Dia merampok karena apa? Dia merampok karena ada kesempatan untuk mengambil barang milik orang lain. Nah, itu adalah contoh yang apabila kejahatan itu berada di atas kebaikan. Kebaikannya sedikit namun kejahatannya banyak. Nah, saya mau izin bertanya ya sama bapaknya. Nah ya, nah Pak, jadi gini Pak, adakah pian contoh atau foto untuk memperjelas kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan tadi? Oh, kalau foto mungkin ada. Bentar, saya sampaikan. Kejahatan di mana-mana, semuanya ada di dalam contoh di atas. Mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan tindakan pidana, semuanya akan ada timbal baliknya. Karena apa? Karena kasus-kasus seperti yang terjadi sekarang, seperti korupsi di mana-mana, adalah satu yang harus kita hapuskan. Karena apa? Karena pelindung kita saat ini, yaitu polisi, mereka pun bisa juga melakukan yang namanya kejahatan, bisa juga melakukan yang namanya korupsi. Jadi bagaimana memberantasnya? Kita harus bisa sadar diri, harus bisa responsibel kepada orang, harus bisa menyikapi dengan tegas, harus bisa menjaga perasaan orang. Karena apa? Karena apabila kita tidak memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan sebelumnya, itu bisa jadi pertanda bahwa kita bisa melakukan kejahatan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang berada di Indonesia ini bisa saja dihentikan oleh
pengadilan yang tepat tanpa berkaitan tentang kejahatan. Namun jikalau pengadilan pun melakukan kejahatan serupa, tidak ada yang bisa dirubah kecuali orang itu sendiri yang berubah. Ya. Bagaimana tentang contoh-contoh yang saya berikan di atas tadi? Nah, jadi itu adalah sedikit contoh. Bagaimana? Jelas? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di atas kejahatan. Sebenarnya kejahatan itu ada banyak, cuman saya ngambil yang sering terjadi, yaitu kejahatan korupsi. Nah, jadi apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan merusak tatanan sosial, merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, gratifikasi, nepotisme dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk korupsi itu ada 4, yaitu ada suap, gratifikasi, nepotisme, penggelapan, pungutan liar. Nah, itu. Dan dampak dari korupsi itu banyak. Yang pertama, merugikan negara, ketidakadilan, merusak tatanan sosial, penghambatan pembangunan. Dan penghambatan pembangunan, korupsi dapat menghambat pembangunan karena yang seharusnya karena dana digunakan untuk pembangunan malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, itu penyebab terjadinya korupsi itu ya. Yang pertama, ada kurangnya transparansi dalam pengelolaan kekuasaan dan keuangan dapat memudahkan terjadinya korupsi. Nah, itu. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan. Yang ketiga, ada kultur. Yang keempat, ada kemiskinan. Jadi itu adalah beberapa penyebab terjadinya korupsi. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya penyebab korupsi pasti ada cara mencegah korupsi. Jadi cara mencegah korupsi itu yang pertama ada meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan dan keuangan, dapat membantu mencegah korupsi. Yang nomor 2 adalah meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan pihak yang berwenang dalam membantu mencegah korupsi. Yang ketiga adalah membangun kultur anti korupsi. Membangun kultur anti korupsi dapat membantu mencegah korupsi. Yang keempat ada meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Nah, dengan memahami korupsi dan dampaknya, kita dapat bekerja sama untuk mencegah dan memberantas korupsi serta membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon untuk dimaafkan karena saya tidak ada kawan untuk sama-sama menjelaskan. Saya hanya diri saya pribadi. Mungkin hada minni wa afwa minkum, idza wajadtu khata'an fa minni wa idza wajadtu khairan fa huwa minallah. Mungkin hada minni wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan korupsi lah. Korupsi sasat. Dah. Bye bye.